Hai Cuan Mania, bagaimana kabar harinya? Semoga cuan dan bahagia bersama kita semua. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng bel, dan bagikan channel ini serta berikan saran dan masukan maupun komentar Anda agar kami bisa mengevaluasi diri guna kemajuan kita bersama. Bagi yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu bahagia, sehat, dan cuan selalu. Baik, hari ini kita akan membahas PT Salim Info Mas Pratama Terbuka dengan kode saham SIMP. Jadi PT Salim Info Mas Pratama Terbuka adalah perusahaan dalam Indofood sukses makmur yang bergerak dalam bidang agribisnis, terutama dalam pengolahan kelapa sawit. SIMP merupakan salah satu grup agribisnis terbesar nasional dengan usaha yang terintegrasi vertikal, itu mulai dari penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit, hingga produksi serta pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Jadi selain berbisnis sawit sebagai bisnis utamanya, bisnisnya juga mencakup tebu, karet, dan tanaman lainnya. Beberapa merek utama dari produksinya antara lain adalah Bimoli, D5, Palma, dan Simas. Jadi kita mulai. SIMP sendiri pada hari perdagangan Jumat 23 April 2021 itu memiliki rentang harga di 530 sampai 560 rupiah dan dibuka di harga 535 serta ditutup di harga 560 atau naik sebesar 30 poin atau 5,66%. Total transaksinya sendiri pada hari Jumat kemarin itu adalah sebesar 8,34 miliar dengan price earning ratio itu sebesar 37,81 kali. Dan market capital dari Salim Info Mas Pratama itu adalah sebesar 8,86 triliun. Jika dilihat dari price volume frekuensi, itu maka transaksi yang paling banyak terjadi di hari Jumat 23 April 2021 itu adalah di harga 555 dengan volume sebesar 44.335 lot dengan transaksi sebanyak 460 kali transaksi. SIMP sendiri secara bid offer saat penutupan dapat kita lihat bid volumenya itu lebih kecil dari dari offer volumenya, di mana bid volumenya itu sebesar 49.486 lot dengan offer volume itu sebesar 67.178 lot, di mana tampak ada volume bid lumayan besar itu di harga 545 sebanyak 17.008 lot dan volume offer yang lumayan besar di harga 570 itu sebanyak 24.179 lot. SIMP jika dilihat dari pergerakan harganya beberapa hari ini itu dapat dilihat di mana pada penutupan pasar sehari sebelumnya itu minus 20 poin atau turun sebesar 3,64% dan pada penutupan 2 hari yang lalu itu naik sebesar 50 poin atau sebesar 10%. Rentang harga Salim Info Mas Pratama sendiri itu selama 1 bulan terakhir memiliki rentang harga antara 492 sampai 570. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga SIMP saat ini itu yang dimana di harga 560 itu tampak SIMP bisa dikatakan cukup mahal karena sudah berada di atas harga rata-rata selama 1 bulan terakhir ini. Kemudian kalau kita lihat tentang harga Salim Info Mas Pratama 3 bulan terakhir, itu maka SIMP memiliki harga terendah di 370 dengan harga tertingginya itu di 570. Sedangkan untuk harganya dalam 1 tahun terakhir itu harga terendahnya ada di 196 dan harga tertingginya itu di 570. Jadi tampak harga dari SIMP ini sudah kena di all time high-nya di tahun ini.
Investor asing itu tampak melakukan net foreign buy di saham Salim Infomas Pratama itu sebesar 908,77 miliar pada perdagangan Jumat 23 April 2021 kemarin. Sedangkan selama 1 bulan terakhir, investor asing itu melakukan net sale itu sebesar 9 miliar, dan kalau kita lihat sejak awal tahun, itu maka investor asing tampak melakukan net sale sebesar 11,02 miliar rupiah di saham yang dimiliki oleh Salim Infomas Pratama Terbuka ini. Secara finansial, itu jika kita lihat income statement-nya, itu tampak SMP secara quarterly, tampak net income-nya itu tampak ada peningkatan, jadi bisa dilihat di grafik batang yang berwarna biru. Kemudian net profit margin-nya itu tampak peningkatan yang signifikan, itu kita lihat di garis hijaunya, baik secara quarter to quarter di tahun 2020. Kemudian jika kita beralih ke balance sheet, itu tampak equity-nya itu juga sedikit berkembang, tetapi asetnya tidak begitu mengalami perubahan, dan debt equity ratio-nya itu mengalami penguatan di tahun ini. Salim Infomas Pratama Terbuka itu secara sektoral itu masuk ke sektor consumer non-cyclical, dengan subsektornya adalah food and beverage. Itu melantai di pasar modal Indonesia sejak 9 Juni 2011, dengan pemilik saham terbesarnya adalah Indofood Agri Resources dengan total kepemilikan sebesar 72%. Sedangkan masyarakat itu memilikinya hanya sebesar 19,46% dari total keseluruhan saham. Komisaris utama dari Salim Infomas Pratama itu adalah Bapak Thomas C. dan direktur utamanya adalah Mr. Mark Julian Wakeford. Selanjutnya kita bergeser ke key statistik dari Salim Infomas Pratama Terbuka. Jika kita lihat dari earning per share-nya, itu maka EPS dari Salim Infomas Pratama Terbuka dalam 3 tahun belakangan ini mengalami peningkatan, di mana perusahaan berhasil mencetak laba jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian jika kita bahas tentang fundamentalnya, SMP itu maka Salim Infomas Pratama melakukan penjualan atau sales itu sebesar 14,47 triliun dengan asetnya sebesar 35,4 triliun. Liability atau hutang yang dimiliki oleh Salim Infomas Pratama Terbuka adalah sebesar 16,91 triliun dengan equity adalah senilai 14,93 triliun. Sedangkan net profitnya atau laba bersih dari SIMP sendiri adalah sebesar 234,28 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat book value per share dari SIMP itu adalah senilai 944 rupiah, dan jika kita bandingkan dengan harga SIMP saat ini, itu memang menghasilkan valuasi yang cukup murah bagi SIMP, di mana price value ratio-nya itulah menjadi 0,59 kali, akan tetapi price earning ratio-nya atau PER-nya adalah sebanyak 37,81 kali. Jadi berdasarkan data valuasi tersebut secara fundamental itu dapat dikatakan bahwa secara book value SIMP itu cukup lumayan murah, akan tetapi secara price earning ratio-nya itu cukup lumayan mahal akibat dari tidak adanya pembagian dividen selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Selanjutnya kita beralih ke profitabilitas dari SIMP, itu di mana terlihat bahwa SIMP mencatat net profit margin itu hanya sebesar 1,62%, dengan return on equity-nya itu sebesar 1,57% dan return on asset-nya hanya sebesar 0,66%. Jadi jika dilihat dari besaran persentase yang dimiliki oleh SIMP itu tampak jelas sekali itu masih di bawah 2 digit, di mana dapat kita simpulkan secara profitability itu sangat sangat kecil dan tidak maksimal untuk menghasilkan laba dengan baik. Secara likuiditas itu debt equity ratio dari Salim Infomas Pratama adalah sebesar 113,21%, yang artinya bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh
SMP itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar, itu karena masih di bawah 1 kali tapi di atas 1 kali dari equity. Kemudian jika dilihat dari quick ratio-nya atau kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, itu dapat kita lihat sebesar 57,47% dari nilai aktiva lancarnya. Jadi ini juga tidak begitu menarik jika dilihat quick ratio-nya, karena di bawah 1 kali kemampuan dia untuk membayar hutang jangka pendeknya. Kemudian kita beralih ke technical, di mana kalau kita lihat dari pergerakan moving average, itu tampak Salim Infomas Pratama dalam posisi uptrend, itu dalam jangka panjang maupun pendek, di mana dapat kita lihat itu harga candle harga itu berada di atas MA 100, 50, 20, 10 maupun 5, itu yang kita gunakan. Dan juga tampak MA5 itu telah memotong MA10 dan 20 ke atas. Jadi kalau kita lihat juga di garis trend line, itu tampak candle itu telah menyentuh dan siap-siap untuk break up ke atas. Secara Bollinger Band itu tampak harga sudah menyentuh BB upper, dan secara indikator MACD itu baik grafik histogram maupun garis MACD dan signal itu telah menunjukkan perubahan tren menuju uptrend yang dapat dilihat dari MACD yang memotong garis signal ke atas. Secara volume jika kita perhatikan itu tampak beberapa hari ini atau 3 hari ini sudah menyentuh garis MA, dan pada penutupan pasar Jumat 23 April 2021 itu tampak volume perdagangan menurun dengan kondisi hijau yang sedikit memberikan informasi itu kemungkinan harga perdagangan pada pembukaan besok hari Senin itu akan mengalami sedikit tekanan. Kemudian dari indikator stokastik itu tampak terlihat percentage G itu telah kembali memotong percentage D dengan sudut kemiringan ke atas, sehingga ini menunjukkan akan adanya peluang harga akan naik ke depannya. Kemudian dari bandar detektor itu pada penutupan kemarin itu di hari Jumat tampak top 1 broker itu melakukan normal accumulation, dan top 3 maupun top 5 broker itu melakukan big accumulation. Dan kalau dilihat selama 1 minggu ini itu tampak kalau kita lihat para broker itu kecenderungannya mereka adalah masih netral. Dan jika kita lihat selama aktivitas broker ini selama 1 minggu terakhir ini, itu tampak Philips Sekuritas Indonesia atau dengan kode broker KK itu sebagai top net buyer-nya, dan UBS Sekuritas Indonesia atau AK sebagai top net seller-nya. Bagi kami saham Salim Infomas Pratama itu memiliki support pertama di harga 530 dan support keduanya itu di harga 510. Sedangkan resisten pertamanya bagi saham SIMP itu berada di 580 dan resisten keduanya ada di 595. Dari volume chart itu tampak Salim Infomas Pratama menunjukkan bahwa harga saat ini itu telah berada di atas dari volume chart profile terpanjang 1 bulan. Di mana harga profil terpanjang dari 1 bulan adalah di 505, dan untuk volume profil chart 3 bulan itu tampak volume chart terpanjang itu juga berada di 505, sedangkan volume chart terpanjang dalam 1 tahun itu berada di harga 324. Sehingga jika kita bandingkan dengan harga sekarang yang di 560, itu dapat disimpulkan bahwa harga sekarang telah menunjukkan atau berada jauh di atas volume profil chart baik 1 bulan, 3 bulan maupun setahun. Jadi berdasarkan pemaparan di depan itu dapat kita simpulkan itu secara teknikal Salim Infomas Pratama itu sedang dalam kondisi uptrend yang kuat, akan tetapi secara fundamental itu belum bisa menghasilkan laba yang maksimal akibat tertekannya harga CPO dunia serta maraknya
COVID-19 yang belum juga reda. Jadi demikianlah yang bisa kami sampaikan itu untuk saham Salim Ivo Mas Pratama, baik dari analisa fundamental, teknikal maupun volume chart. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak para cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa. Serta kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.